Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki April Pratama dari tim Semanjuk, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya Damar Narbuka Aziz dari tim Semanjuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan desain sistem SCADA yang telah kami buat. Sistem yang kami buat adalah sistem otomasi industri pengisian liquid atau cairan dalam botol yang dimana pengguna dapat mengatur secara bebas komposisi campuran banyak liquid dalam suatu botol, volume masing-masing liquid di dalam tangki, dan berapa banyak botol yang dihasilkan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam box. Ketiga variabel tersebut dapat diatur sesuai kreativitas pengguna. Setelah kita start simulasi dimulai, akan muncul langsung ke tampilan utama, yaitu halaman utama. Nah, di halaman utama ini akan menggambarkan proses keseluruhan sistem berjalan. Kemudian di halaman ke input 1, ini kita bisa input banyak botol dalam box, kemudian volume liquid tangki 1, volume liquid tangki 2, dan volume liquid tangki 3. Kemudian pada halaman input kedua, ini tuh untuk menginput komposisi volume yang ada dalam botol. Di sini ada volume liquid 1 pada botol, volume liquid 2 pada botol, kemudian volume liquid 3 pada botol. Kemudian kita lanjut ke demonstrasinya aja. Untuk yang pertama, di halaman utama ini terdapat 3 indikator. Nah, 3 indikator ini menunjukkan bahwa kita tuh harus menginput jumlah botol dalam box, kemudian botol di setiap liquid di setiap botolnya, dan juga liquid di setiap tanknya. Nah, di sini kita juga tidak dapat pencet start. Nah, di sini bisa dilihat conveyor 1 dan conveyor 2 tidak menyala, ya karena kita belum menginput masing-masing pada halaman input 1 dan pada halaman input 2. Jadi kita langsung saja ke halaman input 1. Nah, di sini kita coba kasih contoh ya. Misal kita kasih jumlah dalam boxnya itu 4. Nah, di sini tuh masih bisa. Kemudian kita juga bisa kasih 5. Nah, ini juga masih bisa. Cuma terdapat box maksimal kapasitinya itu 10. Kalau misal lebih dari 10 nggak bisa. Kita coba ya. Kalau misal 10, nah box is overload-nya itu akan menyala. Kemudian, nah ini kita kasih 4 aja. Kemudian kita coba lagi untuk menginput volume liquid pada tangki 1. Misal di sini kita nyoba 5, itu masih bisa. Misal kita nyoba 4, itu juga masih bisa. Masih coba ke 9, itu juga masih bisa. Nah, ini ada maksimal kapasitinya juga. Nah, maksimalnya itu 10.000 ml. Nah, misal kita coba salah satunya aja ke 11.000 nih. Tuh, tank overload-nya akan menyala. Kemudian, nggak hanya di tangki 1 aja. Maaf. Namun di setiap tangkinya tuh kalau misal kita isi lebih dari 10.000, itu juga akan menyala. Kemudian kita lanjut ke halaman input 2. Nah, di halaman input 2 di sini kan kita ini tuh untuk mengisi komposisi liquid pada botolnya. Misal kita isi 400 ml. Misal kita isi ke 900 ml. Terus misal kita isi lagi ini 200 ml. Nah, di sini botol is overload-nya akan menyala. Karena apa? Maksimal kapasiti dalam satu botolnya itu 1000. Nah, sedangkan kalau ini kita jumlah, hasilnya kan 1200, makanya ini akan menyala. Kemudian, misal kita ganti nih ke 8 di sini ya, 800 ml. Nah, tank 2 is undersupplied. Yang artinya kapasitas di tangki 2 itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita tuh apa? Nah, tangki 2 kan 800 ml nih, kita butuhnya sebanyak 7 botol. Nah, 8 kali 7 itu kan hasilnya kan lebih dari 5.000 ml. Jadi, tank 2 is undersupplied-nya menyala. Ketika salah satu dari ketiga indikator 1, indikator 2, indikator 3 ini ada yang berubah menjadi tank is undersupplied, maka ketika kita pencet submit all input, data tidak bisa ke submit. Begitupun juga pada indikator overload pada halaman
input 2 dan pada halaman input 1. Ketika salah satu ada yang berubah menjadi overload, misalnya di sini box is overload, di sini juga pada saat kita pencet submit input, data juga tidak akan bisa ke submit. Jadi kemudian kalau misal kita mau mulai dari awal lagi nih, kita bisa mencet tombol reset 0 all input. Misal kita coba reset 0 all input. Nah, di sini akan 0 semua. Kemudian kita bisa input ulang lagi. Misal di sini aku mau 3. Di sini aku mau 1000. Di sini aku mau 1000 juga. Di sini aku mau 3000. Kemudian lanjut ke halaman input ini 2. Di sini kita mau 300, 200, 500. Nah, kita tuh kalau sudah mengisi semua, di sini ada tombol untuk submit out input, kita pencet. Nah, kemudian indikatornya itu akan menyala bottle data submitted dan juga all data submitted, yang artinya pada halaman input 1 juga akan menyala box data submitted sama tank data submitted. Jadi kita bisa langsung memulai simulasinya. Oke, baik. Setelah semua data telah diinput, dapat dilihat di sini pada tangki sudah ada indikator berapa banyak jumlah liquid pada masing-masing tangki. Sebagai contoh, pada tangki 1 di atasnya tertulis 1000 ml. Kemudian pada gambar tangki 1 bisa dilihat di situ ada cairannya yang sudah digambarkan, kemudian di sebelahnya di tangki 2 juga 1000 ml, di dalamnya juga ada gambaran cairannya seberapa, dan pada tangki 3 juga tertulis 3000 ml dan pada gambarnya pun juga digambarkan seberapa banyak. Kemudian pada indikator 1, indikator 2, dan indikator 3 sudah tertuliskan yaitu box is ready, bottle is ready, tank is ready. Hal ini dikarenakan kita sudah menginput data-data tadi dan memang sudah sesuai. Maka setelah ini kita bisa memulai sistemnya dengan menekan tombol start. Ketika kita tekan tombol start, maka konver 1 akan menyala. Konver 1 ini berfungsi agar membawa botol-botol yang berjejeran. Jadi di atas konver 1 ini akan ada banyak botol-botol berjejeran yang kemudian botol paling depan akan dipindahkan ke konver 2. Ketika sudah berada di konver 2 pada posisi yang paling ujung di sini, maka akan terdeteksi oleh proximity sensor 1 dan proximity sensor 1 akan menyala seperti berikut. Nah, ketika proximity sensor 1 sudah menyala, maka konver 1 akan off, akan mati. Bisa dilihat di sini konver 1 mati agar botol-botol yang di belakang botol paling depan tadi tidak ikut terbawa di konver 2. Kemudian botol akan terbawa hingga terdeteksi oleh proximity sensor 2. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh proximity sensor 2, maka valve yang ada di tangki 1 akan menyala. Ini adalah valve. Kemudian cairan yang berada di tangki akan berkurang supaya bisa dimasukkan ke dalam botol. Saya demonstrasikan seperti berikut. Nah, bisa dilihat ketika proximity sensor 2-nya aktif, maka valve yang ada di tangki 1 akan aktif dan tangki akan berkurang volumenya. Kemudian untuk berapa lama valve akan menyala? Nah, kecepatannya di sini ditulis sebagai 100 ml per second. Tadi kan kita menginput datanya komposisi volume liquid 1 sebesar 300 ml per second. Kemudian debit valve-nya adalah 100 ml per second. Berarti 300 dibagi 100, hasilnya adalah 3 second. Nah, tadi valve 1 menyala selama 3 second. Setelah selesai diisi oleh valve 1, maka botol akan dibawa hingga ke proximity sensor 3 untuk dilakukan pengisian seperti tadi. Sebagai contoh seperti berikut. Oke, dapat dilihat ketika proximity sensor 3 mendeteksi botol, maka valve 2 akan menyala selama 2 detik. Karena tadi kita menginputnya sebesar 200 ml per second. Nah, di sini bisa dilihat tangkinya yang awalnya 1000 berkurang jadi 800. Kemudian, lanjut lagi, konver 2 bisa dilihat ini menyala kembali.
dan akan membawa botol hingga terdeteksi oleh proximity sensor 4. Ketika terdeteksi, maka akan terjadi proses pengisian seperti proses-proses tadi. Bisa dilihat seperti berikut. Nah, karena tadi kita mengatur komposisi volume liquid 3-nya sebesar 500 ml, dapat dilihat di sini yang awalnya tangki 3 sebesar 3000 ml berkurang menjadi 2500 ml dan valve-nya akan menyala dalam 5 detik karena 500 dibagi 100 sama dengan 5 detik. Kemudian bisa dilihat setelah selesai pengisian, maka konver 2 aktif kembali. Nah, setelah konver 2 aktif kembali, maka botol akan dibawa dari proximity sensor 4 ke proximity sensor 5. Ketika botol sudah dideteksi oleh proximity sensor 5, maka nanti piston akan menyala untuk melakukan proses penutupan botol. Jadi piston ini akan membawa tutup botol yang kemudian dipasangkan ke dalam botol. Bisa dilihat seperti berikut. Nah, ketika proximity sensor 5 aktif, maka piston juga akan aktif selama kurun waktu 2,5 detik untuk proses penutupan botol. Nah, kemudian konver 2 akan aktif kembali dan botol akan berjalan hingga jatuh ke dalam box. Saat jatuh ke dalam box, maka botol akan dideteksi oleh proximity sensor 6. Proximity sensor 6 ini akan menghitung berapa banyak botol yang sudah jatuh dan juga akan mengulangi sistem pengisian tadi dari awal. Bisa dilihat seperti berikut. Nah, box yang awalnya 0 menjadi 1. Kemudian konver 1 kembali aktif untuk membawa botol yang paling depan dari botol-botol yang berjejeran di konver 1 ke konver 2 dan akan dideteksi oleh proximity sensor 1. Jadi, proses pengisian dan juga proses penutupan botol juga akan diulangi hingga memenuhi berapa banyak botol yang kita inginkan untuk diproses. Nah, tadi kan kita mengisi botol di dalam box sebanyak 3, maka proses tadi akan terjadi sebanyak 3 kali. Akan saya demonstrasikan seperti berikut. Botol akan dideteksi oleh proximity sensor 1, kemudian konver 1 mati agar botol-botol banyak yang berjejeran tidak ikut ke konver 2, kemudian botol akan dibawa hingga ke proximity sensor 2 untuk dilakukan pengisian kembali. Setelah selesai proses pengisian, maka dilanjut konver 2 kembali aktif, lalu botol dibawa dari proximity sensor 2 ke proximity sensor 3. Kemudian proximity sensor 3 kembali mendeteksi botol dan botol akan diisi kembali. Kemudian jalan lagi ke proximity sensor 4. Botol akan dideteksi kembali, lalu dilakukan pengisian kembali. Kemudian setelah selesai, piston akan mendeteksi botol kembali untuk dilakukan proses penutupan botol. Nah, setelah selesai, maka botol akan terjatuh. Nah, di sini sudah nambah satu lagi menjadi 2 pieces dan konver 1 kembali aktif. Kemudian proximity sensor 1 kembali mendeteksi botol, lalu botol dibawa ke proximity sensor 2 untuk dilakukan pengisian. Setelah selesai pengisian, dilanjut ke proximity sensor 3 untuk dilanjutkan pengisian kembali. Nah, kemudian setelah selesai pengisian pada valve 2, akan dilanjut ke pengisian pada valve 3. Nah, setelah selesai pengisian pada valve 3, maka akan dilanjutkan ke proximity sensor 5 untuk dilakukan proses penutupan botol. Kemudian setelah botol selesai ditutup, maka botol akan terjatuh kembali karena dibawa oleh konver 2 dan bisa dilihat di sini botol di dalam box sudah mencapai 3 pieces yang mana sudah sesuai dengan target botol. Jadi di sini konver 1 dan konver 2 pun juga akan mati. Nah, bisa dilihat di sini tank is undersupplied. Kenapa undersupplied? Karena semisal kita pencet start, misal botol box di sini kita ganti jadi 0. Nah, kita pengen start lagi nih. Ketika di start lagi tidak akan bisa. Kenapa? Karena tadi kita set
komposisi liquid 1 pada botol sebanyak 300. Sedangkan di sini sisa cairan pada tangkinya sebanyak 100. Nah, karena 300 jelas lebih besar daripada 100, maka tangki 1 ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ingin kita jalankan, alias masih berada di undersupplied, ditandai dengan indikator 3 ini menyala. Nah, di sini misal saya ingin mengganti settingannya dari awal. Nah, kita bisa ke halaman input 2 untuk mereset keseluruhan dengan cara menekan reset null all input. Nah, bisa dilihat di sini volume liquid 1 pada botol yang diatur masih di 0, volume liquid 2 pada botol juga sudah di 0 lagi, volume liquid 3 pada botol juga 0 kembali. Kemudian kita lihat di halaman input 1, banyak botol dalam box kembali ke 0, volume liquid tangki 1 kembali ke 0, volume liquid tangki 2 kembali ke 0, volume liquid tangki 3 kembali ke 0. Nah, misal saya ulangi kembali prosesnya. Ini saya atur 3, ini saya atur 1000, ini juga 1000, ini juga 1000. Kemudian di halaman input 2, ini saya atur sebanyak 200, 200, dan 200. Kemudian nilai ini akan saya submit dengan menekan submit all input, ditandai dengan indikator bottle data submitted, all data submitted. Dan di sini juga tank data submitted, box data submitted. Nah, kemudian kita ke halaman utama. Nah, bisa dilihat di sini 3 indikator sudah menandakan ready dan display pada tangki juga sesuai dengan yang kita inputkan. Bisa dilihat target botol pun juga sudah 3 pieces. Kita tekan start. Kita jalankan proses sistem berjalannya. Nah, bisa dilihat di sini target botolnya kan sudah dipenuhi sebanyak 3 pieces. Dan bisa dilihat juga di sini karena kita ngesetnya tadi komposisi liquidnya adalah masing-masing 200 dan boxnya di sini kita set ketiga, maka pada total seluruh pengisian botol kita menghabiskan sebanyak liquid 1 sebanyak 200 dikalikan 3, yaitu 600. Dan di sini kan sudah ada 400 nih, yang mana itu tidak dapat kita ulangi kembali. Semisal kita pencet change box kembali ke 0, dan di sini masih belum bisa kita start karena tank is undersupplied. Kita coba start, di sini masih belum bisa. Nah, kemudian misal saya pengen ganti kembali settingannya. Kita reset kembali. Masuk ke halaman input 1. Di sini 3. Nah, di sini misalnya saya pengen 3000, 3000, 3000. Halaman input 2 di sini 2000, 2000, 2000, enter. Kemudian saya submit semuanya. Oke, saya kembali ke halaman utama. Nah, di sini bisa dilihat volume tangki juga sudah berbeda dengan settingan-settingan yang tadi. Sekarang sebanyak 3000 keseluruhannya. Kemudian kita start kembali, kita jalankan proses pengisian botol sesuai dengan settingan yang kita atur tadi.
Nah, bisa dilihat di sini ketiga indikator masih menandakan ready. Kemudian di sini kita lihat jumlah botol dalam box sudah memenuhi target. Namun kalau di sini kita pencet start masih belum bisa. Kenapa? Karena box sudah berisi 3 pieces botol yang mana sesuai dengan settingan kita tadi. Supaya kita bisa mengulang siklusnya dari awal, kita mencet change box atau ganti box supaya kita mendapatkan box baru yang masih kosong isinya, masih belum ada botol isinya. Kemudian baru kita start kembali. Nah, bisa dilihat conveyor 1 kembali menyala untuk membawakan botol. Kemudian botol yang paling depan akan dideteksi oleh proximity sensor 1. Kemudian terjadi proses pengisian seperti tadi. Nah, bisa dilihat kembali, jumlah botol dalam box sudah sesuai dengan target. Maka kita bisa memulai kembali siklusnya dengan menekan tombol change box kembali untuk mengganti untuk mengganti box dengan box yang kosong yang belum ada botolnya. Kemudian bisa kita start simulasi kembali dengan menekan tombol start. Lalu bisa dilihat proses pengisian dan penutupan botol kembali dapat berjalan. Nah, proses ini dapat diulangin, jadi kita bisa mengganti box terus-menerus hingga tangkinya sudah tidak dapat mengeksekusi sistem yang kita jalankan karena liquidnya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Jadi proses tadi masih bisa berjalan selama tangki dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Baik, semisal kita ingin menghentikan proses pengisian botol atau menghentikan sistem yang berjalan di tengah-tengah jalan, kita bisa menekan tombol stop. Akan saya demonstrasikan seperti berikut. Seperti biasa, untuk awal-awal sistem berjalan, kita tekan tombol start. Kemudian conveyor 1 akan membawa botol ke conveyor 2. Kemudian botol tersebut akan dideteksi oleh proximity sensor 1 agar botol-botol yang ada di conveyor 1 tidak ikut ke conveyor 2. Kemudian botol tersebut akan dideteksi oleh proximity sensor 2 untuk dilakukan pengisian. Nah, setelah ini, semisal ketika botol masih berada di tengah-tengah proximity sensor 2 dan proximity sensor 3, saya ingin menghentikan keseluruhan proses. Saya tekan tombol stop. Nah, bisa dilihat conveyor 2 di sini mati. Nah, semisal saya coba tes di sini, proximity sensor 2 saya aktifkan, valve tidak akan menyala. Proximity sensor 3 saya aktifkan, valve-nya juga tidak akan menyala. Proximity sensor 4 juga saya aktifkan, valve-nya juga tidak akan menyala. Proximity sensor 5 saya aktifkan kembali,
pistonnya juga bisa dilihat tidak akan menyala. Kemudian PS6 proximity sensor 6 saya aktifkan. Di sini bisa dilihat box juga tidak mendeteksi bahwasannya juga tidak terdeteksi bahwasannya ada botol yang masuk ke dalam box. Nah, untuk kembali menjalankan sistem yang telah dihentikan ini, pencet kembali tombol start. Nah, bisa dilihat di sini konver 2 kembali menyala. Kemudian karena tadi botol masih berada di tengah-tengah proximity sensor 2 dan proximity sensor 3, maka konver 2 yang menyala akan membawa botol menuju ke proximity sensor 3 untuk dilakukan pengisian. Bisa dilihat proses pengisian berjalan seperti semula, kemudian dibawa lagi ke proximity sensor 4 untuk dilakukan pengisian, dibawa lagi ke proximity sensor 5 untuk dilakukan penutupan tutup botol, kemudian dibawa ke proximity sensor 6 untuk menghitung berapa banyak botol yang sudah jatuh ke dalam box. Nah, di sini bisa dilihat siklus akan kembali mengulang ke konver 1, yaitu konver 1 akan membawa botol ke konver 2. Semisal di sini saya tekan tombol stop. Nah, di sini konver 1 juga akan mati. Kemudian saya tekan kembali tombol start. Nah, di sini konver 1 akan menyala kembali untuk membawa botol. Kemudian botol tersebut akan dideteksi oleh proximity sensor 1. Kemudian setelah itu konver 2 akan menyala untuk melakukan proses pengisian kembali. Bisa dilihat di sini proses pengisian sudah selesai, ditandai dengan jumlah botol dalam box yang sudah sesuai dengan target botol dalam box yang kita setting tadi. Demikian video demonstrasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.